Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur, diberi nikmat Islam, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, yang penuh ampunan, rahmat, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau sampai kepada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Persatuan Dharma Wanita Kemenak Kota Pasuruan, dan yang saya hormati kepada Persatuan Ibu-Ibu Dharma Wanita Kemenak Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang berbahagia. Ibu-ibu Dharma Wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Quran adalah merupakan peristiwa besar di bulan suci Ramadan, dan yang kita kenal dengan istilah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini diperingati oleh khususnya umat Islam setiap tanggal 17 Ramadan, di mana adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diturunkannya Al-Quran kepada kita, dan juga merupakan suatu nikmat untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu Dharma Wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkannya Al-Quran atau Nuzulul Quran itu ada beberapa hikmah yang terdapat di dalamnya. Yang pertama adalah merupakan sebagai hudan linnas, petunjuk bagi kita semua untuk menuju ke jalan yang benar, untuk menuju ke jalan yang lurus, sehingga kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ridhonya, rahman rahimnya, selamat sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahman rahimnya dan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua adalah merupakan syifa'ul linnas, obat atau penawar bagi kita semua. Karena ketika kita membaca Al-Quran, memaknai Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, maka di dalam hati kita ada ketentraman, ada ketenangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Karena di situ kita mendapat ketenangan, karena Al-Quran adalah syifa, sehingga kita memperoleh ketenangan jiwa. Di dalam kegelisahan kita akan menjadi tenang, akan menjadi sejuk, karena di situ kita mendapatkan rahmat rahimnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah merupakan membentuk karakter manusia menjadi manusia yang berakhlakul karim.
karena akhlakul karimah ini sungguh sangat penting dan juga merupakan yang paling termahal di dalam diri seseorang ketika ia berakhlakul karimah. Ini adalah merupakan pakaian yang terindah, yang termulia bagi seseorang adalah akhlakul karimah. Karena ketika kita memiliki akhlakul karimah, maka di situ akan melahirkan yang namanya kasih sayang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini, salah satu misinya adalah merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Di dalamnya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan akan mendapatkan semua rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutusnya Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa rahmatan lil alamin. Ibu-ibu dan wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua mendapat hidayah, syafaat, syifa'ul nas dari Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi insan-insan yang cinta kepada Al-Quran. Dan marilah kita semua untuk selalu istiqomah di dalam membaca Al-Quran dan menerapkan di dalam hidup kita, mentadabburkan Al-Quran di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.